Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pertemuan kali ini kita melanjutkan fikih salat kita yang sebelumnya kita libur 2 hari, dan saya mohon maaf disebabkan di hari yang pertama karena adanya pertanyaan dari salah satu jemaah kita tentang ketika salam apakah kita juga membolak-balikkan tangan kita atau tidak, dan itu sebenarnya dilarang. Namun karena kajian kita ini juga akan masuk di YouTube, sehingga kita membutuhkan bukti ilmiah. Kalau dilarang, apa hadisnya dilarang? Sehingga saya mencari berjam-jam, berjilid-jilid kitab, karena hadis yang saya bacakan itu, yang dilarangnya itu sekitar 5 tahun yang lalu saya baca. Dan alhamdulillah baru kemarin kita dapatkan. Namun kemarin karena ada juga halangan, saya masuk di WC sehingga saya telat sholat, sehingga kita tidak kajikan kemarin. Di hari ini akan kita kajikan. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita, yaitu ketika salam kita membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh. Namun hadisnya diperselisihkan, apakah hadisnya bersambung atau tidak. Yang lebih benarnya hadis yang sahih adalah Assalamualaikum warahmatullahi saja, tidak ditambah wabarakatuh. Tapi kalau ada yang menambah wabarakatuh, itu tidak dipermasalahkan disebabkan ada yang menganggap hadis ini hasan. Kemudian apakah tangan dibolak-balikkan atau tidak? Jawabannya kalau disyariatkan tidak. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Dalilnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Samurah, kunna iza sallaina ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qulna assalamualaikum warahmatullah wa asyara bi yadihi ilal janibain. Jadi dari Jabir bin Samurah berkata, menceritakan, jika kami salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan dan assalamualaikum warahmatullah ke kiri, wa asyara biyadi ilal janibain, dan dia memberikan isyarat pada tangannya. Jadi kalau dia salam kanan, dia balikkan tangan kanannya. Kalau dia salam kiri, dia balikkan tangan kirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata kepada dia, ala tu'minu bi aidikum, apakah kalian membeginikan tangan kalian? Ka'annaha adnabu khailin, bagaikan adnabu khailin. Adnabu khailin itu seperti kuda yang berterbangan, karena kilatan itu. Jadi seperti kuda yang berterbangan, kata Nabi. Ka'annaha adnabu khailin syumshi, innama yakfi ahadukum an yad'a yadahu. Kata Nabi, cukup di antara salah satu di antara kalian meletakkan tangannya ala fakhizai, di atas pahanya saja. Summa yusallim, kemudian dia bersalam. Jadi cuma diletakkan tangan di atas paha, kemudian kita salam. Ala akhihi, dia memberikan salam kepada saudaranya. Man ala yaminihi, dan begitu pula kepada baik yang ada di sebelah kanannya, wa shimali, begitu pula yang ada di sebelah kirinya. Jadi ini apalagi ada keyakinan kalau dibuka tangan kanan, katanya itu menunjukkan dibuka pintu surga. Kalau dibuka tangan kiri, ditutup pintu neraka. Ini keyakinan yang tidak boleh diyakini disebabkan tidak ada datang dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inti pembelajaran di subuh hari ini adalah ketika kita salam, maka tangan kita tetap di atas paha kanan, tangan kanan, dan tangan kiri tetap di atas tangan kiri dan tidak dibalikkan ketika salam. Di sini dijelaskan dalam hadis Muslim dalam kitab salat,
Hadisnya nomor 431 dan hadisnya ini sahih. Sehingga sekali lagi para jemaah agar tidak membalikkan, bukan hanya dibolehkan, bahkan dilarang oleh Nabi. Karena adanya kalimat di sini bahwasanya hendaknya kalian cukup dengan begini saja. Artinya kalau Nabi katakan cukup berarti lebih dari itu melebihi batas, melampaui batas. Jadi sehingga sekali lagi kita ingatkan bahwasanya cukup diletakkan tangan kanan di paha kanan, tangan kiri di paha kiri tanpa dibalikkan. Tanpa dibalikkan. Kemudian apa bacaan? Ketika setelah membalikkan, boleh langsung astagfirullah 3 kali. Jadi astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah boleh. Dan boleh juga dengan bertakbir. Sebagaimana yang ditulis oleh Abdul Ghani dalam kitab Umdatul Ahkam, kata beliau dari Abdullah bin Abbas, "Ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir." Kami tidak mengetahui bahwa salat Nabi telah selesai kecuali dengan takbir. Sehingga sebagian ulama mengatakan ketika sudah salam, berpaling ke kanan dan ke kiri, itu langsung bertakbir Allahu Akbar. Boleh. Jadi dibolehkan. Berapa takbirnya? Itu tidak ditentukan. Boleh 1 kali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kenapa? Karena di sini bitakbiri ada alif lam yufidu al-umum li istiqraqiyah. Jadi ada alif lam istiqraqiyah yang mencakup, tidak ada batasan. Jadi boleh ketika salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung Allahu Akbar. Boleh. Boleh juga langsung beristighfar, langsung astagfirullah. Apa yang diistighfari, inilah kehebatan syariat Islam. Baru kita sudah beramal, namun kita disuruh beristighfar. Dan banyak begitu. Setelah puasa, setelah genap puasa kita diperintahkan beristighfar. Setelah genap solat kita diperintahkan beristighfar. Kenapa? Karena pasti di dalam melakukan ketaatan banyak kekurangan. Sehingga membutuhkan istighfar. Istighfar itulah yang menutupi segala kekurangan apa yang telah kita lakukan. Jadi kita beristighfar dari hal-hal yang bukan dari solat, kita masukkan dalam solat. Itu cara beristighfarnya. Jadi kita misalnya mengingat hal-hal yang tidak layak di dalam solat, maka kita memohon ampun. Istighfar yang kedua, kita memohon ampun kepada Allah karena kita tidak mampu mencukupkan diri kita dengan apa yang Allah perintahkan atau memperindah, menyempurnakan ibadah yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi pertama istighfar karena tidak mampu menyempurnakan peribadatan kepada Allah secara zahir dan batin. Yang kedua istighfar disebabkan kekurangan dan kesalahan di dalam solat. Yang ketiga istighfar yang ketiga disebabkan karena tahunya diri kita penuh kekurangan dan kesalahan. Sehingga semoga dengan istighfar itu Allah mencukupkan kita. Karena dijelaskan dalam hadis lain, ada orang yang melakukan salat itu cuma mendapatkan 1/10 dari kebaikan salatnya. Ada yang 1/5, ada yang 1/2, ada yang 80%, ada yang tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid. Kemudian dia datang, kemudian memberi salam kepada Nabi. Kemudian dia solat. Kemudian di solatnya, setelah dia solat, dia salam lagi kepada Nabi. Kata Nabi, "Fasalli fa innaka lam tusalli." Solatlah kalian, kamu, karena kamu belum melakukan solat. Ini biasa masuk di dalam bab orang-orang yang tidak bagus solatnya. Ini yang harusnya kita perhatikan, bahwasanya hendaknya kita memperhatikan salat kita, disebabkan kebaikan salat ini sangat agung dan insyaallah akan ada pembahasannya tentang keutamaannya. Tapi pelajaran yang penting di subuh hari ini adalah ketika kita salam tidak membolak-balikkan tangan kanan maupun tangan kiri, kemudian membaca istighfar atau boleh juga dengan bertakbir,
kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta dzal jalali wal ikram, kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 3 kali semua salat, kecuali salat maghrib dan salat subuh 10 kali. Kemudian membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Namun kalau kita tidak mampu, boleh 11 kali. 11 kali subhanallah, 11 kali alhamdulillah, 11 kali Allahu akbar. Kalau kita tidak mampu, boleh 10 kali. Boleh 10 kali. Namun yang lebih banyak lebih afdal. Yang lebih banyak lebih afdal, karena ada jaminan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, siapa yang mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali, kemudian mencukupkan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir menjadi genap 100, maka tidak ada balasannya kecuali dengan surga. Jadi kita cukup membacakan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, dicukupkan 100, maka surga bagi kita. Itu jaminan. Siapa yang tidak mau menyisihkan sedikit waktunya, kemudian Allah membalas kita dengan surga. Kalau Allah yang menjanjikan, mungkinkah kita mendapatkannya atau tidak? Kalau janji manusia saja, orang yang terkaya misalnya dihantar, mengatakan kau lakukan begini sekitar 1 jam. Kalau kau sudah melakukan itu, maka saya akan memberikan mobil, memberikan rumah. Maukah kita melakukannya? Pasti kita lakukan. Bagaimana dengan zat pemilik langit dan bumi? Tidakkah kita menginginkan janji yang dia janjikan? Kalau dia berjanji, pasti ia menepati. Dan kalau ia yang berucap, pasti tidak ada dusta di dalamnya. Ini semoga bermanfaat, insyaAllah. Sikir-sikir setelahnya lagi boleh membaca ayat kursi. Ayat kursi ini kata Nabi, siapa yang membaca di setiap solatnya, kemudian meninggal di antara solat itu, maka tidak ada yang menghalanginya kecuali kematian. Tidak ada yang menghalanginya masuk ke dalam surga kecuali kematian. Jadi membaca ayat kursi setelah solat subuh, solat zuhur baca lagi. Kalau antara subuh dan zuhur kita meninggal, maka surga bagi kita. Karena kata Nabi tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga kecuali kematian. Artinya mati dulu baru masuk surga. Kalau membaca ayat kursi, kemudian membaca 3 qul pada salat subuh 3 kali, dan salat maghrib dan salat selainnya 1 kali. Inilah zikir-zikir setelah salat. Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan memaknai dari bacaan Al-Fatihah, kemudian membicarakan juga keutamaan salat, keistimewaannya, dan selainnya. Insyaallah di pertemuan pekan ini kita usahakan akhir dari pertemuan pembahasan salat. Semoga bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.